ingin aku. Ini satu petanda bahwa Malaysia akan ada sisi gelap dalam sepak bola ke depan ini. Banyak negara yang sudah gagal, ya, tapi kembali ya semangat dong. Waktu minta maaf, coba lagi ya. Berita utama sepak bola hari ini. Niat hati ingin menjegal Garuda Muda, Timnas Malaysia malah pecat pelatih. Rapor mengejutkan sederet pemain abroad Timnas Indonesia. SEA Games hebohkan publik, Indra Safri tegaskan keputusan diambil lewat evaluasi matang. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Niat hati ingin menjegal Garuda Muda, Timnas Malaysia malah pecat pelatih. Kekalahan telak dari Timnas U17 Vietnam tidak hanya membuat Timnas U17 Malaysia terlempar dari persaingan menuju Piala Asia U17 2026, tetapi juga mengguncang fondasi kepercayaan terhadap pelatih mereka, Javier Jorda Ribera. Pertandingan yang berlangsung di Stadion PVF, Hung Yen, berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Vietnam, sebuah hasil yang secara langsung menutup seluruh peluang Malaysia untuk melaju ke putaran final yang akan digelar di Arab Saudi tahun depan. Kekalahan ini sekaligus menjadi titik balik yang menimbulkan kembali keraguan besar terhadap metode kepelatihan Ribera, terutama pada laga-laga yang menentukan arah prestasi tim. Media ternama Malaysia, New Straits Times, menyoroti secara tajam bahwa masa depan Ribera kini berada dalam tanda tanya besar. Laporan tersebut menegaskan bahwa ketidakmampuan Malaysia bersaing melawan tim kuat kembali memperlihatkan pola berulang. Malaysia memang bisa mendominasi saat menghadapi lawan lebih lemah, namun langsung kehilangan struktur permainan ketika berhadapan dengan tim-tim yang memiliki kualitas dan kedisiplinan lebih tinggi. Pola seperti ini membuat banyak pihak mempertanyakan kesiapan taktikal pemain dan efektivitas persiapan jangka panjang yang telah dilakukan oleh Ribera sepanjang tahun ini. Ribera sendiri mengakui bahwa skuadnya mengalami kesulitan berarti dalam pertandingan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencetak gol lebih awal dalam situasi serangan pertama, namun hanya berselang 2 menit kemudian justru Vietnam membuka keunggulan melalui eksekusi tendangan bebas. Sejak saat itu, tekanan dari tuan rumah datang bertubi-tubi, membuat Malaysia sulit menguasai tempo permainan meskipun secara penguasaan bola mereka tampak lebih dominan. Kondisi semakin buruk ketika Vietnam menambah gol kedua menjelang turun minum, membuat Malaysia berada dalam situasi tertekan yang jauh lebih berat dari rencana awal. Memasuki babak kedua, harapan Malaysia untuk bangkit semakin menipis ketika Vietnam kembali mencetak gol ketiga dan keempat, memastikan kemenangan telak 4-0 tanpa memberi ruang bagi tim tamu untuk memperbaiki keadaan. Ribera menyatakan bahwa sebenarnya ada beberapa penyesuaian taktik yang coba dilakukan. Namun setiap peluang yang gagal dimaksimalkan langsung dihukum Vietnam melalui serangan balik cepat yang efisien. Hal inilah yang membuat Malaysia terlihat tidak hanya kalah secara skor, tetapi juga kalah secara mentalitas dan struktur permainan. Kritik yang muncul terhadap Ribera tidak hanya berasal dari kekalahan di laga tersebut, tetapi juga dari hasil evaluasi keseluruhan performa tim sepanjang tahun. Meskipun sang pelatih menekankan bahwa tim sudah bekerja keras dan memiliki beberapa kemenangan dalam laga uji coba serta turnamen, kenyataannya menunjukkan bahwa Timnas U17 Malaysia belum mampu memperlihatkan peningkatan signifikan saat menghadapi lawan yang memiliki level kompetisi lebih tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai apakah struktur pembinaan, pendekatan taktik, dan kemampuan adaptasi tim sudah berada di jalur yang benar untuk bersaing di panggung Asia. Di sisi lain, Timnas U17 Indonesia justru berada dalam situasi yang jauh lebih positif. Skuad Garuda Asia telah memastikan tempat mereka di Piala Asia U17 2026 tanpa harus melewati kualifikasi sama sekali. Hal ini merupakan keuntungan yang mereka dapatkan setelah sukses tampil di Piala Dunia U17 2025 yang otomatis memberi mereka tiket langsung menuju Piala Asia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan usia muda Indonesia saat ini bergerak ke arah yang lebih stabil dan menjanjikan, menjadi kontras tajam dengan situasi yang tengah dihadapi Malaysia. Jika Malaysia benar-benar mengambil langkah untuk memecat Ribera, maka keputusan itu akan menjadi salah satu perubahan besar dalam struktur pembinaan usia muda mereka. Namun di sisi lain banyak pihak berpendapat bahwa masalah Malaysia bukan hanya berada pada satu individu, melainkan pada sistem yang belum mampu mempersiapkan pemain muda untuk bersaing di level tinggi. Kekalahan dari Vietnam menjadi penanda bahwa reformasi harus dilakukan lebih luas, mulai dari metode latihan, pembinaan usia muda di akademi, hingga peningkatan kualitas kompetisi domestik usia muda. Rapor mengejutkan sederet pemain abroad Timnas Indonesia.
Dalam sebuah akhir pekan yang terasa penuh warna bagi para penikmat sepak bola Indonesia, rapor para pemain Garuda yang sedang berkarir di luar negeri memberikan kejutan yang begitu menyenangkan. Performa mereka bukan hanya sekadar memenuhi ekspektasi, melainkan tampil jauh melampaui batas wajar seorang pemain yang tengah menjalani kompetisi di negeri orang. Kehadiran mereka di luar negeri kini benar-benar menunjukkan kelas, kematangan, serta perkembangan signifikan yang menandai evolusi sepak bola Indonesia ke arah yang lebih matang. Dan di antara banyak nama itu, salah satu sorotan utama jatuh kepada Pratama Arhan, pemain yang selama ini kerap menjadi bahan pembicaraan bukan hanya karena atribut long throw-nya, tetapi juga karena progres konsistennya di level klub. Arhan, yang pada malam itu dipercaya tampil sebagai starter di sektor bek kiri Bangkok United, menunjukkan perwujudan nyata dari seorang pemain yang semakin matang. Bermain di Stadion Talai Luang Kandang Sukhothai yang terkenal memiliki atmosfer intens, Arhan tampil begitu kontras dengan suasana menekan dari para pendukung tuan rumah. Ia tampil selama 90 menit penuh sebelum akhirnya digantikan, dan dalam rentang waktu sepanjang itu, ia benar-benar menjadi salah satu figur paling stabil dalam permainan Bangkok United. Meski laga berakhir tanpa gol, kontribusi defensif Arhan terbilang sangat impresif. Ia mencatat lebih dari 2 lusin umpan akurat, menghasilkan puluhan sentuhan, dan melakukan rangkaian aksi pertahanan mulai dari tackle, blok, sapuan, hingga intercept yang menunjukkan kecakapan membaca permainan. Dalam pertandingan yang berjalan ketat, Arhan juga memperlihatkan kesabaran dan disiplin yang seringkali menjadi penilaian penting bagi seorang bek kiri modern. Tidak ada tindakan terburu-buru, tidak ada kesalahan yang merugikan tim, dan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan lawan untuk membobol pertahanan. Stabilitas ini membuahkan penilaian tinggi dari penyedia data pertandingan, menunjukkan bahwa ia tampil bukan sekadar baik, melainkan sangat solid. Bagaimanapun, tampil konsisten di Thailand bukan perkara mudah, terutama bagi seorang pemain yang baru beberapa waktu lalu menjalani proses adaptasi intens. Namun malam itu, Arhan membuktikan bahwa dirinya bukan hanya bertahan di kompetisi luar negeri, tetapi juga berkembang pesat menjadi figur penting dalam timnya. Tak kalah bersinar dari Arhan, ada nama Sandy Walsh yang kembali memikat para penggemar Buriram United. Jika Arhan tampil bak tembok kukuh, maka Sandy menunjukkan performa yang memadukan intensitas, kecerdasan taktik, serta kontribusi langsung terhadap kemenangan timnya. Buriram United, yang bertanding melawan Ratchaburi, mendapatkan kemenangan meyakinkan berkat kontribusi signifikan dari sang bek keturunan Indonesia tersebut. Sandy, yang turun sebagai starter dan menyelesaikan pertandingan hingga akhir, tidak hanya mengawal sektor kanan pertahanan, melainkan juga memberikan assist langsung untuk gol pembuka. Umpan akuratnya dari sisi kanan memberikan momentum penting bagi Buriram untuk mulai memegang kendali pertandingan. Performa Wolves malam itu terasa seperti sebuah paket lengkap, kuat dalam bertahan, efektif dalam membantu serangan, dan tenang dalam penguasaan bola. Tidak berlebihan jika penyedia rating pertandingan memberikan nilai tinggi atas kinerjanya. Ia menunjukkan bahwa seorang pemain bertahan modern tidak cukup hanya mengamankan wilayah sendiri, tetapi juga harus mampu melakukan progresi serangan dan memberikan kontribusi nyata dalam membongkar pertahanan lawan. Kini, Buriram pun semakin kokoh di posisi puncak klasemen sementara liga, dan nama Sandy Walsh menjadi salah satu faktor kunci di balik konsistensi tersebut. Sementara di benua Eropa, tepatnya di Belanda, seorang pemain muda bernama Miliano Jonathans juga mencatatkan kontribusinya. Meski masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua saat Utrecht menghadapi Go Ahead Eagles, kehadirannya memberikan energi baru bagi permainan tim. Ia mampu menjaga intensitas ritme permainan dan memberikan kesegaran dalam fase transisi. Momentum ini menjadi penting bagi perkembangan seorang pemain muda yang berambisi menembus skuad inti secara reguler. Dengan karakter permainan yang kreatif dan dinamis, Miliano terus menunjukkan kapasitas bahwa dirinya siap untuk berperan lebih besar di masa mendatang. Sayangnya, di kubu lawan, Dean James tidak dapat tampil karena menjalani hukuman setelah kartu merah yang ia terima pada pertandingan sebelumnya. Absennya James menjadi catatan tersendiri bahwa perjalanan pemain abroad tidak selalu mulus. Ada pasang surut, hambatan, dan momen-momen sulit yang harus dihadapi setiap pemain dalam proses menjadi lebih matang. Namun bagi Dean, pengalaman ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk mengembangkan kedisiplinan dan pemahaman dalam pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kariernya ke depan. Secara keseluruhan, rangkaian performa para pemain abroad timnas Indonesia pada akhir pekan itu menunjukkan sebuah pesan penting. Para pemain Indonesia kini tidak lagi berada di level sekadar mencoba peruntungan di luar negeri. Mereka tampil, berkontribusi, dan memiliki dampak nyata bagi klub masing-masing. Baik sebagai starter mapan, pemain reguler, maupun pengganti strategis, mereka mampu membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih luas melalui performa konkret, bukan sekadar narasi. Minggu itu menjadi bukti bahwa perkembangan sepak bola Indonesia tidak hanya terlihat dari program timnas, tetapi juga dari jejak langkah para pemain yang berjuang di liga luar negeri.
Setiap tackle yang dilakukan Arhan, setiap assist yang dikirimkan Walsh, setiap menit bermain Miliano, dan setiap pembelajaran yang diambil James menjadi fondasi yang menguatkan masa depan tim nasional. Para pemain abroad ini adalah representasi dari era baru sepak bola Indonesia, era di mana pemain-pemain Indonesia mampu bersaing, berkembang, dan mengangkat nama bangsa di kompetisi internasional. Setelah rentetan performa positif para pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri tersebut, perhatian publik sepak bola tanah air semakin tertuju pada bagaimana konsistensi mereka akan berkembang dalam beberapa pekan mendatang. Sebab penampilan seperti yang ditunjukkan Arhan, Walsh, hingga Jonathans bukan hanya menjadi catatan statistik belaka, melainkan gambaran nyata bahwa generasi pemain abroad Indonesia sudah memasuki fase yang lebih matang, fase di mana kemampuan teknis, kecerdasan bermain, serta adaptasi terhadap ritme kompetisi luar negeri benar-benar teruji dalam situasi pertandingan yang berintensitas tinggi. Dalam kasus Pratama Arhan, misalnya, performanya di Liga Thailand semakin menegaskan bahwa ia telah bertransformasi menjadi bek kiri dengan spesialisasi bertahan yang lebih disiplin, berbeda dengan citranya beberapa tahun lalu yang lebih dikenal karena lemparan jauh dan akselerasi ofensif. Di Bangkok United, Arhan kini dituntut untuk memiliki pemahaman taktik yang tajam serta ketenangan dalam mengelola tempo permainan dari sisi kiri, sehingga tidak berlebihan apabila penampilannya yang mencatat puluhan sentuhan, intercept berulang, serta kontribusi dalam build-up dianggap sebagai indikator bahwa ia berhasil melewati proses pendewasaan sebagai seorang fullback modern. Sementara itu, Sandy Walsh menghadirkan dimensi berbeda bagi pamor pemain Indonesia di luar negeri. Jika Arhan memperlihatkan ketenangan dan kedewasaan dalam bertahan, maka Walsh menunjukkan standar kualitas Eropa yang ia bawa ke Liga Thailand. Asisnya yang rapi dan presisi kepada Bisoli membuktikan bahwa ia bukan sekadar bek sisi dengan kemampuan bertahan kokoh, tetapi juga seorang penggerak serangan yang mampu membaca momentum pertandingan, menakar kecepatan lari penyerang, serta mengeksekusi umpan dengan tingkat akurasi yang jarang dimiliki bek Indonesia pada umumnya. Rating individunya yang tinggi dari FOTMOB bukan hanya penilaian objektif berdasarkan algoritma statistik, tetapi juga representasi dari bagaimana perannya dianggap vital dalam struktur permainan Buriram United yang mendominasi kompetisi. Ditambah lagi, status Buriram yang tengah memimpin klasemen membuat kontribusinya semakin mendapat sorotan khusus, baik dari analis liga maupun para pendukung setia klub yang menilai Walsh sebagai salah satu rekrutan paling efektif musim ini. Tidak kalah menarik adalah perjalanan Miliano Jonathans di Liga Belanda. Meski hanya tampil sebagai pemain pengganti, menit bermain yang ia dapatkan tetap memiliki nilai penting dalam konteks perkembangan kariernya. Kompetisi Eredivisie yang syarat dengan intensitas pressing dan perpindahan bola cepat membuat setiap menit di lapangan menjadi sarana pembentukan karakter, terutama bagi pemain muda yang belum sepenuhnya mengamankan posisi inti di klub masing-masing. Jonathans menunjukkan kesabaran dalam menunggu kesempatan, sekaligus mempertontonkan energi serta mobilitas yang menjadi ciri khasnya ketika dimainkan. Hal ini menjadi elemen krusial bagi klub sebesar FC Utrecht yang membutuhkan kedalaman skuad serta pemain-pemain dengan kemampuan membaca ruang untuk menciptakan dinamika dalam serangan. Di sisi lain, absennya Dean James akibat hukuman kartu merah pada laga sebelumnya menegaskan bahwa persaingan antar pemain Indonesia yang sama-sama merumput di Belanda kini tidak hanya terjadi di level tim nasional, tetapi juga pada konteks kompetisi domestik Eropa yang semakin menuntut kedisiplinan serta pengambilan keputusan yang matang. Secara keseluruhan, rangkaian performa tersebut memberikan gambaran kuat bahwa ekosistem pemain Indonesia di luar negeri semakin berkembang, bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas kontribusi mereka terhadap klub masing-masing. Peningkatan performa ini tentu berdampak pada persepsi publik internasional terhadap sepak bola Indonesia, sekaligus memberikan harapan besar kepada para penggemar Garuda bahwa masa depan tim nasional akan semakin kompetitif ketika para pemain tersebut kembali berkumpul mengenakan seragam merah putih. Kamarda. Dengan kalender kompetisi yang masih panjang dan banyaknya laga penting yang menanti mereka, konsistensi menjadi kata kunci untuk menjaga momentum positif ini. Namun bila melihat progres yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, semangat optimisme tampaknya bukan sesuatu yang berlebihan. Justru menjadi cerminan bahwa standar pemain Indonesia di kancah internasional perlahan mulai naik ke level yang lebih tinggi dan lebih dihormati. SEA Games hebohkan publik, Indra Safri tegaskan keputusan diambil lewat evaluasi matang. Gelombang besar atensi pecinta sepak bola nasional kembali mengarah ke skuad Garuda Muda setelah pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Safri, secara resmi mengumumkan daftar final berisi 23 pemain yang akan bertempur di ajang SEA Games tahun 2025 di Thailand.
Pengumuman ini bukan sekadar rilis daftar nama, tetapi menjadi momen penting yang mengguncang percakapan publik karena komposisi tim akhirnya menegaskan kualitas kerja panjang yang dilakukan dalam pemusatan latihan selama hampir 2 bulan penuh. Indra, dalam pernyataannya yang dirilis secara resmi, menegaskan bahwa seluruh keputusan tidak dilakukan secara instan. Ia menyebut bahwa setiap pemain dipantau dalam durasi panjang, dianalisis menggunakan data latihan lengkap, kemudian disandingkan dengan performa mereka di kompetisi Super League. Dari sekian banyak pemain yang ikut bergabung sejak awal pemusatan latihan, hanya 23 nama yang akhirnya dipilih, termasuk 4 pemain diaspora yang berkarier di Eropa, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, dan Dion Marks. Keempat nama tersebut dianggap sebagai elemen vital untuk memperkuat kualitas teknis dan mental skuad. Indra juga menjelaskan bahwa 8 pemain harus dipulangkan ke klub masing-masing karena regulasi turnamen hanya memperbolehkan jumlah maksimal 23 nama. Keputusan pemulangan itu bukan perkara mudah. Menurutnya, setiap pemain menunjukkan kerja keras selama pemusatan latihan yang berlangsung sepanjang bulan Oktober dan November. Namun pilihan harus tetap dibuat berdasarkan data dan kebutuhan taktis. Ia menegaskan bahwa semua keputusan telah melalui proses evaluasi matang, diskusi staf pelatih, serta kajian tim performance yang memonitor setiap detail perkembangan pemain. Indra memberikan apresiasi besar kepada PSSI yang berhasil memastikan pemain abroad dapat bergabung dengan skuad, meskipun SEA Games bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Begitu pula dukungan dari kompetisi I-League dan klub-klub yang dengan terbuka melepas pemain menjadi faktor penting dalam keberhasilan menyusun skuad final yang kuat dan kompetitif. Semua dukungan tersebut memberi ruang bagi pelatih untuk merancang strategi terbaik tanpa harus terbatasi persoalan administratif. Indonesia sendiri masuk ke grup C bersama 3 negara Asia Tenggara lainnya, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Pertandingan pembuka dijadwalkan pada tanggal 5 Desember, di mana Garuda Muda akan langsung menghadapi Singapura. Sebelum keberangkatan, skuad ini sudah menggelar 4 pertandingan uji coba internasional melawan India dan Mali yang berlangsung di Stadion Madia Jakarta serta Stadion Pakansari Bogor. Melalui rangkaian uji coba ini, tim pelatih bisa melihat lebih detail respons para pemain terhadap tekanan pertandingan, variasi formasi, dan kedisiplinan taktikal. Dengan komposisi pemain yang ada, Indonesia datang ke SEA Games bukan sekadar peserta formalitas. Garuda Muda mengusung status kandidat kuat peraih medali emas karena kualitas materi pemain berada pada level yang sangat menjanjikan. Keberadaan Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Tony Firmansyah, hingga Donitri Pamungkas menjadikan Indonesia sebagai salah satu tim yang paling diperhitungkan. Skuad ini diisi pemain-pemain yang 2 tahun terakhir menjadi tulang punggung timnas usia muda dan sebagian bahkan sudah mengantongi caps bersama timnas senior. Trio Marcelino Jenner Struijk membawa karakter sepak bola Eropa yang membuat Indonesia berbeda dari sebagian besar negara peserta. Sebagian pemain lain berasal dari klub-klub raksasa Super League seperti Persija, Persib, PSM, dan Bali United. Mereka adalah pemain yang terbiasa menghadapi tekanan kompetisi tinggi, atmosfer stadion besar, serta tuntutan publik yang tidak sederhana. Pengalaman seperti itu membuat mereka lebih matang dalam pengambilan keputusan, lebih kuat secara mental, dan lebih siap menghadapi pertandingan-pertandingan krusial di level regional. Indra sendiri dikenal sebagai pelatih yang adaptif dan fleksibel. Ia tidak terpaku pada satu sistem permainan saja. Pilihan formasi dapat berubah sesuai kebutuhan dan karakter lawan. Indra dapat menurunkan formasi 4-3-3 untuk permainan agresif penuh pressing, beralih ke 4-2-3-1 jika ingin memanfaatkan efektivitas serangan balik cepat, bahkan sesekali menggunakan 3-4-3 untuk memaksimalkan kecepatan dan eksplosivitas para wingback seperti Frankie Misa atau Donitri. Fleksibilitas taktik inilah yang membuat Indonesia lebih sulit ditebak dan membuat lawan harus bekerja ekstra keras, membaca alur permainan Garuda Muda. Meski demikian, langkah Indonesia menuju medali emas tidak akan mudah. 3 kekuatan besar dipastikan akan menjadi hambatan berat. Vietnam adalah tim paling stabil dalam 1 dekade terakhir. Meski mengalami regenerasi, mereka tetap memiliki kedisiplinan tinggi, kekuatan fisik solid, serta filosofi permainan yang rapi berkat kontinuitas pembinaan dari VFF Academy. Pertemuan Indonesia melawan Vietnam hampir selalu berlangsung dramatis dan menjadi penentu posisi grup. Thailand, selaku tuan rumah dan pengoleksi medali emas terbanyak sepanjang sejarah SEA Games, juga tidak bisa dianggap remeh. Tim muda mereka didukung kompetisi domestik yang kuat, kualitas pemain yang merata, serta tradisi sepak bola yang mengakar. Mereka memiliki lini tengah kreatif, striker cepat, dan pengalaman tampil sebagai tuan rumah sering memberi keuntungan tambahan baik dari sisi mental maupun dukungan publik. Malaysia menjadi lawan lain yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Meskipun tidak sekuat Thailand atau Vietnam berdasarkan pencapaian statistik, pertandingan Indonesia kontra Malaysia selalu berlangsung syarat tensi emosional. Malaysia memiliki gaya bermain dengan pressing agresif dan fisik yang kuat. Jika bertemu di fase gugur, kemungkinan pertandingan akan berjalan sangat ketat dan penuh duel-duel keras. Dengan berbagai dinamika tersebut, publik Indonesia kini menaruh harapan besar pada Garuda Muda. Kombinasi pemain diaspora, tulang punggung klub besar Super League, sentuhan taktik Eropa, dan kepiawaian Indra dalam membangun chemistry tim membuat Indonesia layak disebut salah satu favorit paling kuat untuk meraih medali emas SEA Games tahun 2025 ini. Setelah daftar skuad diumumkan dan seluruh dinamika di internal tim Reda, fokus utama yang kini dihadapi Timnas Indonesia U23 adalah bagaimana memaksimalkan seluruh potensi yang sudah disusun oleh Indra Syafri beserta staf pelatih. Euforia publik terhadap kekuatan skuad muda Garuda tidak datang tanpa alasan. Dalam 2 tahun terakhir, tim kelompok umur Indonesia mengalami percepatan perkembangan yang sangat signifikan, baik dari segi struktur permainan, kematangan taktik, hingga disiplin kolektif yang semakin konsisten. Para pemain pun tidak lagi memandang turnamen seperti SEA Games sebagai ajang seremonial atau kesempatan mencari pengalaman semata, melainkan sebagai panggung penting untuk menunjukkan identitas baru sepak bola Indonesia yang lebih modern, berani, dan percaya diri di hadapan negara-negara Asia Tenggara. Pada tahap berikutnya, Indra memahami bahwa ekspektasi publik di edisi ini jauh lebih besar dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Bukan sekadar karena keberadaan para pemain diaspora yang membawa warna Eropa, tetapi juga karena kontinuitas program pengembangan pemain yang dilakukan PSSI dalam 2 tahun terakhir mulai menunjukkan hasil nyata. Itulah sebabnya, Indra tidak sekadar membangun tim berdasarkan nama besar, melainkan pada kebutuhan taktik yang sangat spesifik. Ia menekankan setiap pemain harus memahami fluiditas permainan, harus mampu melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, serta harus siap menjalankan pressing tinggi sepanjang pertandingan, sesuatu yang sebelumnya sulit diterapkan secara konsisten di tim kelompok umur Indonesia. Dalam proses pemusatan latihan yang panjang di Jakarta, Indra dan staf pelatih tidak hanya menilai performa pemain saat latihan, tetapi juga menganalisis detil melalui rekaman video, data fisik, heatmap pergerakan, hingga evaluasi mental pemain ketika menghadapi tekanan. Sekalipun turnamen ini tidak masuk kalender resmi Federasi Internasional, keseriusan Indra tetap berada pada level tertinggi. Ia melihat SEA Games sebagai tolok ukur untuk menguji kesiapan generasi baru Garuda sebelum naik ke level yang lebih tinggi, baik itu Piala Asia, kualifikasi Olimpiade, hingga panggung senior. Atensi besar publik juga mulai beralih kepada bagaimana komposisi lini serang Garuda Muda akan beroperasi. Kehadiran Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner di lini tengah memberikan sebuah dimensi baru yang tidak dimiliki Indonesia 1 dekade terakhir. Keduanya mampu mengontrol ritme permainan, menciptakan peluang melalui kombinasi umpan pendek maupun long pass terarah, serta memberi variasi serangan yang sulit diantisipasi lawan. Dengan dukungan pemain lain seperti Hoki Caraka, Tony Firmansyah, dan Doni Tri Pamungkas yang memiliki kecepatan, agresivitas, serta naluri menyerang tinggi, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi tim yang paling berbahaya ketika memasuki sepertiga akhir lapangan. Namun, kekuatan Indonesia tidak hanya berhenti pada sektor tengah dan depan. Lini belakang juga mengalami peningkatan signifikan, terutama dalam hal organisasi pertahanan. Pemahaman terhadap garis pertahanan tinggi, pola jebakan offside, dan penempatan posisi dalam duel 1 lawan 1 terlihat semakin matang berkat berbagai uji coba internasional yang dijalani. Indra menyadari bahwa untuk bersaing di SEA Games, sebuah tim tidak cukup hanya memiliki serangan kuat. Mereka membutuhkan pertahanan disiplin dan penjaga gawang yang tidak mudah panik. Itulah yang membuat pemilihan pemain bertahan maupun penjaga gawang dilakukan dengan sangat hati-hati. Ketika berbicara mengenai peta kekuatan grup, Indra tidak ingin para pemain menganggap remeh lawan manapun. Singapura memang tidak sedang berada pada periode emas sepak bolanya, namun tim muda mereka selalu tampil dengan fisik kuat dan determinasi besar, sesuatu yang dapat menjadi ancaman jika Indonesia tidak masuk ke lapangan dengan fokus penuh. Filipina, meski masih dalam tahap membangun program kelompok umur yang terstruktur, sering memanfaatkan pemain berdarah campuran yang memiliki tubuh tinggi dan kekuatan duel. Sementara Myanmar dikenal memiliki etos kerja luar biasa tinggi, serta kemampuan melakukan serangan balik berbahaya, terutama lewat sayap-sayap cepat. Meski demikian, tantangan terbesar Indonesia tetap akan datang pada fase gugur. Vietnam dengan kedisiplinan taktis mereka selalu menjadi musuh paling sulit. Thailand pun sangat berbahaya karena tampil sebagai tuan rumah, memiliki liga kelompok umur yang jauh lebih stabil, serta tradisi panjang di SEA Games. Sementara Malaysia meski tidak sedang berada dalam periode terbaik, tetap menjadi lawan emosional yang sering membuat pertandingan berjalan dalam tensi sangat tinggi.
Karena itu, Indra harus menyiapkan mental para pemain sebaik mungkin agar mereka tidak terjebak dalam permainan lawan atau atmosfer stadion yang penuh tekanan. Selain aspek teknis, ada satu elemen lain yang sangat diperhatikan, psikologis pemain diaspora. Marcelino, Jenner, Zijlstra, dan Marks datang dari budaya sepak bola yang berbeda. Mereka terbiasa dengan standar latihan, disiplin, dan atmosfer kompetisi Eropa. Tantangan Indra adalah memastikan mereka bisa menyatu sepenuhnya dengan pemain lokal, baik secara komunikasi maupun adaptasi gaya bermain. Untungnya, para pemain diaspora yang dipilih bukan hanya berkualitas secara skill, tetapi juga memiliki karakter rendah hati, cepat berbaur, dan mau bekerja keras. Kombinasi ini membuat proses integrasi berjalan mulus selama pemusatan latihan. Menjelang keberangkatan ke Thailand, antusiasme publik Indonesia mencapai titik yang sangat tinggi. Banyak yang percaya bahwa ini adalah generasi emas baru yang mampu memberikan prestasi besar di level Asia Tenggara. Bahkan, sebagian pengamat menilai skuad ini memiliki kualitas lebih baik daripada tim yang meraih emas di edisi sebelumnya. Namun Indra tetap mengingatkan bahwa turnamen seperti SEA Games seringkali menghadirkan kejutan, sehingga konsistensi adalah kunci utama. Lebih jauh lagi, apa yang dibangun Indra Syafri menjelang SEA Games 2025 bukan hanya soal menyusun daftar nama, melainkan merancang sebuah ekosistem kecil yang membuat para pemain memahami identitas permainan yang ingin dibawa Indonesia. Setelah 2 bulan penuh menjalani pemusatan latihan yang padat, Indra secara bertahap membentuk pola pikir kompetitif, menanamkan mental bertarung, sekaligus menegaskan standar tinggi yang harus dipenuhi setiap pemain yang ingin masuk ke dalam skuad final. Proses evaluasi dilakukan secara berlapis, mulai dari data fisik, kualitas taktis, konsistensi performa, pemahaman skema, hingga aspek karakter seperti disiplin dan daya juang. Karena itulah, ketika pengumuman 23 pemain dirilis, publik tidak hanya melihat daftar nama, tetapi sebuah gambaran besar tentang proyek jangka panjang yang tengah dipersiapkan untuk mengembalikan supremasi Indonesia di tingkat Asia Tenggara. Di balik itu, dinamika internal skuad selama TC juga menjadi sorotan. Para pemain muda diaspora memberikan standar baru dalam hal kecepatan pengambilan keputusan, kualitas umpan, serta disiplin dalam struktur permainan. Marcelino Ferdinand dikenal sebagai motor kreativitas. Ivar Jenner menyediakan stabilitas di lini tengah. Sementara Mauro Zijlstra dan Dion Marks membawa wawasan permainan modern khas Eropa yang sangat membantu dalam proses adaptasi taktik. Para pemain lokal pun tidak mau kalah. Hoki Caraka menunjukkan peningkatan signifikan dalam positioning dan penyelesaian akhir. Tony Firmansyah makin matang membaca ruang. Dan Doni Tripamungkas tampil sebagai salah satu prospek terbaik yang mampu bermain di berbagai posisi dengan stamina tak ada habisnya. Kehadiran kombinasi lokal diaspora inilah yang membuat pelatih merasa yakin bahwa skuad yang ia bentuk bukan hanya kompetitif, tetapi benar-benar siap menghadapi tekanan turnamen pendek seperti SEA Games. Selain aspek taktik dan teknik, kesiapan mental menjadi perhatian utama tim pelatih. SEA Games terkenal sebagai ajang yang syarat tekanan, dari ekspektasi publik, jadwal padat, kondisi lapangan, hingga aturan rotasi pemain yang seringkali memaksa pelatih beradaptasi cepat. Untuk itu, Indra memberikan porsi besar pada pemantapan mental, termasuk sesi khusus bersama psikolog olahraga, diskusi evaluasi kelompok, dan simulasi pertandingan intensitas tinggi. Setiap pemain diharapkan memahami bahwa laga SEA Games bukan hanya soal skill, tetapi kemampuan mengatasi momentum, menjaga fokus, dan tetap dingin dalam situasi paling emosional. Inilah yang membedakan tim ini dibandingkan edisi sebelumnya. Mereka tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga secara psikologis dan emosional. Menatap pertandingan fase grup, khususnya melawan Singapura pada tanggal 5 Desember, fokus utama Indonesia adalah memastikan start yang sempurna. Singapura memang bukan favorit, tetapi mereka sering tampil merepotkan dengan gaya permainan disiplin dan bertahan rapat. Karena itu, penguasaan bola, ketenangan dalam build-up, dan efektivitas di area sepertiga akhir lapangan menjadi kunci. Pada saat bersamaan, Indonesia juga harus mewaspadai duel-duel fisik karena Singapura kerap memanfaatkan kekuatan tubuh pemain mereka untuk memotong ritme permainan lawan. Kemenangan pada laga pembuka akan menjadi pondasi besar bagi Garuda Muda, terutama untuk meningkatkan kepercayaan diri sebelum menghadapi Filipina dan Myanmar yang memiliki karakter permainan berbeda. Sementara itu, pesaing kuat seperti Vietnam dan Thailand menjadi fokus analisis terpisah. Vietnam dengan gaya pressing kolektif dan struktur permainan kompaknya, serta Thailand dengan kreativitas lini tengah dan kualitas individu pemain muda, membuat Indonesia harus mempersiapkan skema antisipatif yang lebih dalam. Indra diketahui menyiapkan 2 variasi formasi khusus menghadapi lawan-lawan kuat. Pertama, struktur 4-3-3 yang memperkuat dominasi penguasaan bola. Kedua, 3-4-3 yang memungkinkan Indonesia melakukan transisi cepat dan eksplosif di sayap.
Dengan fleksibilitas ini, Indonesia tidak hanya bisa menyesuaikan diri dengan gaya lawan, tetapi juga memaksimalkan potensi para pemain yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Yang tidak kalah penting, dukungan di luar lapangan juga menjadi bagian dari strategi besar. PSSI memastikan koordinasi berjalan mulus, termasuk izin pemanggilan pemain abroad, penyediaan fasilitas latihan terbaik, serta pengaturan perjalanan yang lebih terencana agar para pemain tetap dalam kondisi optimal. Bagi para pemain muda diaspora, ini merupakan momen yang sangat berarti. Mereka datang bukan hanya untuk bertanding, tetapi membuktikan bahwa mereka bangga membela bendera merah putih. Hal ini menciptakan atmosfer positif dalam tim, memperkuat rasa kebersamaan, dan membuat seluruh skuad tampil dengan motivasi berlipat. Pada akhirnya, perjalanan menuju SEA Games 2025 adalah kombinasi pekerjaan panjang, keputusan sulit, dan persiapan detail di semua lini. Indonesia memang datang sebagai salah satu favorit, namun status tersebut harus dibuktikan di lapangan. Tantangan besar telah menunggu, tekanan mental, kualitas lawan, padatnya jadwal, serta ekspektasi masyarakat yang menginginkan medali emas. Namun dengan materi pemain yang lebih matang, taktik yang adaptif, serta persiapan yang menyentuh berbagai aspek, Garuda Muda memiliki peluang besar untuk melangkah jauh. Dan jika semua elemen ini berjalan sesuai rencana, SEA Games tahun ini berpotensi menjadi panggung penegasan generasi emas baru sepak bola Indonesia. Generasi yang tidak hanya berjuang untuk menang, tetapi untuk mengukir sejarah. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat itu, Indra Syafri tidak hanya menekankan pentingnya kualitas teknik dan taktik, tetapi juga daya tahan mental sebagai fondasi utama Garuda Muda menghadapi turnamen multi-event sekelas SEA Games. Ia memahami bahwa tekanan publik akan sangat besar, terlebih status Indonesia saat ini tidak lagi berada pada posisi tim penantang, melainkan salah satu favorit utama yang diharapkan selalu menang sejak laga pembuka. Oleh sebab itu, sejak awal pemusatan latihan di Jakarta, Indra membangun pola latihan yang berlapis, mulai dari simulasi pertandingan dengan atmosfer mirip laga kompetitif, hingga sesi evaluasi yang membedah setiap keputusan pemain dalam situasi kritis. Pendekatan itu dilakukan agar para pemain terbiasa dengan tempo cepat, tekanan lawan yang intens, dan tuntutan untuk membuat keputusan dalam hitungan detik, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam turnamen dengan jadwal padat. Lebih jauh, Indra juga memberi perhatian besar pada aspek harmoni tim. Di skuad yang dihuni pemain diaspora dengan pengalaman Eropa dan pemain lokal yang terbiasa bertanding di Super League, potensi kesenjangan kultur permainan tentu bisa muncul kapan saja. Untuk mencegah hal itu, staf pelatih menggelar sesi diskusi taktis yang mewajibkan setiap pemain mempresentasikan cara pandang mereka terhadap pertandingan. Dari sinilah keakraban tercipta, serta muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana alur permainan harus berjalan ketika Indonesia memegang bola, kehilangan bola, maupun saat melakukan transisi cepat. Metode ini terbukti efektif karena membuat setiap pemain merasa terlibat dalam proses membangun identitas permainan nasional, bukan sekadar datang sebagai individu berbakat yang menunggu instruksi. Selain memantapkan sisi internal, Indra juga memahami bahwa keberhasilan sebuah tim di turnamen jangka pendek sangat ditentukan oleh efektivitas rotasi pemain. Dengan jadwal SEA Games yang memungkinkan pertandingan berlangsung selang 1 hingga 2 hari saja, menjaga kebugaran menjadi faktor penentu yang tak bisa diabaikan. Indra pun bekerja sama dengan tim performance untuk merancang pola rotasi yang tetap menjaga stabilitas permainan tanpa mengorbankan intensitas pressing maupun kualitas serangan balik. Beberapa pemain muda seperti Tony Firmansyah dan Doni Tri Pamungkas dinilai akan memainkan peran penting di fase grup karena fleksibilitas posisi yang mereka miliki, sehingga membantu menjaga ritme tim inti tetap optimal hingga fase gugur. Di sisi lain, ekspektasi publik yang memuncak turut memengaruhi dinamika persiapan tim. Munculnya pemain diaspora yang bermain di Eropa telah meningkatkan kepercayaan diri supporter tanah air, yang kini memandang bahwa Indonesia layak menargetkan medali tertinggi di ajang ini.